Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab As-Sabilul Munji lil Muslimi fil Fitani. Jalan keselamatan bagi setiap muslim dan muslimah dari berbagai fitnah, minal fitan. Salisan, yang ketiga di halaman 37, fitanul hurubi, fitnah berupa peperangan. Al hurubu allati taqa'u bainan nasi fitnatun, peperangan yang terjadi di antara manusia ini adalah fitnah. Haitsu yuqtalu unasu, ya, banyak manusia yang terbunuh. Wahum qad qatalu akhirina, ya, mereka membunuh manusia-manusia yang lainnya. Wa yuqtalu man la yastahiqu al-qatla, ya, dibunuh orang yang tidak berhak dibunuh, ya. Orang tersebut tidak berhak untuk dibunuh, kemudian ada orang yang membunuhnya, maka ini adalah fitnah, ya. Jadi peperangan yang bukan di atas aturan syariat, ya. Peperangan yang dibangun di atas syariat, jihad, ini bukan jihad, ya. Wal qatlu min a'dhami dzunub, ya, pembunuhan termasuk dosa besar, ya. Fahuwa min akbaril kabair ba'da syirki billah, dosa besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Fa'alal insan, wajib bagi seseorang alla yuqaddima alal musyarikati fil khurubi, ya, wajib bagi setiap muslim, ya, untuk tidak memulai menceburkan diri fil hurub kepada dalam peperangan, wal qitali alladhi yakunu bainan nasi, yang terjadi antara manusia, au baina tawaifi, atau antara kelompok, antara komunitas, au bainal qabaili, antar qabilah, au bainal ashkhasi hatta ya'lama wajahadil fitnati, jangan sampai melibatkan diri, ya, peperangan antara individu dengan individu yang lainnya sampai ia tahu apa penyebab terjadinya peperangan. Kalau kita nggak tahu, jangan, karena belum jelas. Perseteruan dua kubu kalau belum jelas, jangan ikut campur, ya. Fa ya'lamu li ayyi syai'in yuqatalu, ya, maka harus tahu, ya, mengapa terjadinya peperangan, perseteruan, ya. Untuk apa, ya, untuk apa kita melibatkan diri dari peperangan tersebut, harus tahu, ya. Jadi peperangan juga harus memiliki ilmu yang mapan, jangan sampai kita tidak tahu, terpancing. Faqad jaa fil hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadril qatilu fi ayyi syai'in qatala, ya, demi jiwaku yang berada di tangannya, benar-benar akan datang kepada manusia suatu zaman yang mana, ya, orang yang membunuh tidak tahu, ya, tujuan ia membunuh, sampai ia tidak tahu membunuh itu motifnya apa, nggak tahu. Ini luar biasa fitnahnya. Biasanya kan orang membunuh ada tujuan yang diinginkan, membalas dendam, menebus, ya, nyawa, ya, atau membela agamanya, mempertahankan hartanya. Ia tidak tahu membunuh tanpa alasan. Ini adalah fitnah yang sangat mengerikan. Wala yadri al-maqtulu ala ayyi syai'in qutila, demikian juga yang dibunuh pun tidak tahu, saya dibunuh alasannya apa, enggak tahu. Diserang juga tidak tahu sebabnya. Ini fitnah yang sangat mengerikan, ya. Dan para sahabat pernah mengalaminya.
di malam hari yang tidak ada lampu, tiba-tiba dari sana menyerang ke sini, dari sini ya menyerang ke sana. Ternyata ada yang ngadu domba. Ya, seolah-olah mereka berperang, padahal tidak, hanya untuk memancing kedua belah pihak saja. Ya. Walihada jaa fil ahadisin nahyi anil qitali fil fitnati. Maka banyak hadis-hadis yang melarang untuk menceburkan diri dalam peperangan yang merupakan fitnah. Allati la ya'rifu fiha wajhal qital, yang mana tidak tahu apa modus, apa sebab terjadinya peperangan tersebut. Fala ya'rifu sababa, tidak tahu sebab-sebab terjadinya peperangan. Ini fitnah. Walihada fa inna ba'da sahabati i'tajalu al-qitala fil hurubi allati hasalat baina sahabat. Sehingga sebagian sahabat menjauhkan diri dari peperangan, menjauhkan diri dari terlibat dalam peperangan yang terjadi antara sahabat dengan sahabat yang lain, antara kubu sahabat dengan kubu sahabat yang lain. Sebagian dari mereka menjauh karena belum tahu apa motifnya apa. Ya. Ini juga bagian dari penerapan ilmu. Kalau kita belum tahu ilmunya, jangan kemudian melibatkan diri. Ya. Karena resikonya sangat berat. Ya. Beramal tanpa ilmu. Wa kadzalika fil khurubil lati kanat baina Abdullah bin Jubair ibnil Jubair wa baina Abdul Malik bin Marwan. Ya. Pernah terjadi peperangan antara kubu Abdullah bin Jubair dan Abdul Malik bin Marwan. Ya. I'tajalu fariqaini, para sahabat menjauh dari kedua kubu tersebut karena belum tahu sebabnya apa. Ya. Wastadallu bil ahadisil lati fiha al-i'tijalu fil fitnati. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi, yaitu perintah untuk menjauhi fitnah. Wa jaa fil hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitanun, ya, akan datang kepada kalian berbagai macam fitnah, al-qaidu fiha khairun minal qaim, orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Ya, duduk dia tidak melihat kejadian yang berada di jarak yang jauh, ada peperangan. Tapi kalau orang yang berdiri, dia masih bisa melihat. Bisa jadi dia terpancing, ya, atau ia terkena, ya, terkena panah, dikira musuh. Orang yang duduk kan dia tidak tahu, ya. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qaimu fiha khairun minal masi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Karena dia bergerak, dikira itu musuh. Dia berjalan ke arah sana, dikira musuh itu. Ya, bisa terkena panah. Ya, atau berjalan sebaliknya, berlawanan. Ya. Dikira kubunya atau kubu yang lainnya. Wal masih fiha khairun minal sa'i, orang yang berjalan itu masih lebih baik daripada orang yang berlari. Ya, orang yang berlari justru lebih mencurigakan lagi. Ya, berlari ke arah yang berlawanan, dikira musuh. Ya, atau dikira kubunya. Ya. Wa man yusrif laha, ya, barang siapa yang mendapatkan fitnah tersebut, tastashrifhu, maka selamatkanlah dirinya. Artinya jauhilah. Ya. Ini adalah perintah Nabi. Wa man wajada malja'an aw ma'adan falyaud bi. Barang siapa yang mendapatkan tempat perlindungan, maka segeralah ia berlindung dengannya. Ya, apabila ada tempat tersebut aman, ya, sehingga terbebas dari peperangan antara dua kubu, maka datangilah tempat tersebut, ya, untuk berlindung. Ini adalah di antara hadis Nabi yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Di para sahabat, mereka menjauhi dua kubu yang melakukan peperangan karena belum tahu ilmunya, belum tahu sebabnya apa. Ya. Wa jaa fil hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi taksiris silah wassuyub fi waqtil fitnati. Demikian juga terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya beliau memerintahkan untuk memecahkan senjata pedang ketika berada di waktu fitnah. Faqala alaihi salatu wasalam, inna baina yadayi sa'ati, sesungguhnya menjelang hari kiamat, ya, fitanan, akan ada fitnah-fitnah ka qita'il laili al-mudlimi, seperti potongan-potongan malam. Yusbihu rajulu fiha mu'minan, di waktu pagi seorang laki-laki itu dalam keadaan beriman, wa yumsi kafirun, di waktu sore karena adanya fitnah ia menjadi kafir, baik fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah di dalam agama. Wa yumsi mu'minan, ada seorang laki-laki yang beriman di waktu sore, ia mengalami fitnah di malam harinya, ya. Wa yusbihu kafirun, di pagi hari dia sudah murtad, ya. Al-qa'idu fiya khairun minal qa'im, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berjalan, wal masi fiya khairun minas sayr, lebih baik daripada orang yang sedang berlari. Fakassiru kisiyakum, pecahkanlah, ya, senjata-senjata kalian. Wa qati'u awtarukum, patahkanlah busur-busur kalian. Wadribu suyufakum, ya, patahkan pedang-pedang kalian. Bil hijarah, dengan batu. Fa in duhila yakni ala ahadin minkum falyakun ka khairi ibnai Adam, ya. Apabila didatangi fitnah tersebut, ya, salah seorang dari kalian mengalami fitnah tersebut, ya, jadilah sebaik-baik keturunan Adam. Siapa? Ya, Habil. Jadilah orang yang terbunuh, jangan jadi orang yang membunuh. Biarlah kita terbunuh. Kita tidak melakukan apa-apa nih, tidak memihak kubu sana, tidak memihak kubu kanan, tidak memihak kubu kiri, tapi kita terbunuh. Maka ini termasuk sebaik-baik keturunan Adam, karena kita tidak melakukan kejahatan. Beda dengan orang yang membunuh. Ya, kalau dia membunuh orang yang berhak untuk dibunuh. Kalau yang dibunuh tidak berhak, maka ia seperti Qabil, ya. Ya, Habil dan Qabil keturunan Nabi Adam yang berseteru. Kemudian Habil terbunuh, Qabil yang membunuh. Maka faliyakun ka khairi ibnai Adam, jadilah sebaik-baik anaknya Adam, yaitu Habil, ya. Lebih baik kita dibunuh daripada kita membunuh, ya. Karena yang namanya fitnah ada dua kemungkinan, membunuh atau dibunuh. Ya sudah, memilih, lebih baik memilih yang terbunuh. Karena yang terbunuh kita tidak akan dihisab, ya, tapi yang membunuh dia akan dihisab. Akan ditanya, kamu membunuh alasannya apa? Gitu. Kalau kita yang terbunuh, yang ditanya yang membunuh kita, ya, meskipun tentunya ini berat, ya. Ya, tidak ada orang yang dibunuh sia-sia, ya. Ya, tentu yang paling aman adalah menjauhkan diri tadi, ya. Sebagian sahabat menjauhkan diri, i'tajalu, karena belum tahu apa penyebabnya, apa yang menjadi motif terjadinya peperangan. Ini adalah fitnah yang sangat mengerikan, yang sangat mencekam, ya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la tarji'u ba'di kuffar, janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian dari kalian memotong leher sebagian saudaranya, ya, memotong leher saudaranya tanpa ada kejelasan. Ini adalah fitnah, ya. Al-khulasatu, ringkasan, al-hurubu fitanun azimatun tuftinul insanu an dini, ya. Peperangan adalah fitnah yang sangat besar, fitnah yang sangat berbahaya. Seseorang bisa tersesat dari agamanya. Wa tuwaqi'uhu fil kaba'ir minal ma'asi, akan menjatuhkan seseorang kepada dosa besar, ya, kepada maksiat besar. Wa fi iraqatid dami bi ghairi haq, menumpahkan darah tanpa hak, ya.
sebagaimana orang-orang Khawarij, mereka membunuh kaum muslimin tanpa hak. Ya, sehingga kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh orang-orang Khawarij tidak bermanfaat sama sekali. Ya, bahkan Nabi SAW beliau mengatakan, aku akan membunuh mereka dimanapun aku temukan mereka, karena kalimat la ilaha illallah yang diucapkan orang-orang Khawarij tidaklah memberikan faidah. Baca Qur'annya, program sosialnya, program ya kemanusiaan, program kesehatan, bantuan makanan, ya, tilawahnya, tahajudnya, itu tidak kecil sekali dibandingkan dengan dosanya, yaitu suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, jadi takfiri itu sangat berbahaya. Ya. Banyak orang yang tertipu, ya kan? Mereka menggalang dana, menggalang donasi, bantuan kesehatan, bantuan sosial, ya. Akan tetapi kalau mereka termasuk kelompok takfiri yang suka mengkafir-kafirkan manusia tanpa hak, ya, maka kalimat la ilallah tidak berfaedah. Ya. Kama anna syahawati tuwaqi'ul insana fil ma'asi wal muharramati wa fil fawahishi wa fi zina wa fi sirqati wa fi sariqati wa fi aqlil mali bil batil. Ya, sebagaimana syahwat bisa menjatuhkan seseorang kepada maksiat, kepada keharaman, kepada perbuatan keji yaitu zina, demikian juga mencuri, merampas harta milik orang lain, harta yayasan lain, ya, memakan harta yang batil, memakan harta dengan cara yang batil. Wa kama anna subuhati tuftinul insana an dinihi wa tuwaqi'u fil i'tiqadil batil. Demikian juga syubhat-syubhat itu bisa menyesatkan seseorang dari agamanya, menjatuhkan dirinya kepada keyakinan-keyakinan yang batil. Ya taqidu i'tiqadan batilan yukhalifu kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ia meyakini dengan keyakinan yang batil menyelisih kitabullah dan sunnah rasulnya. Wa adamu hadhil fitani hiya allati tuwaqi'ul insana fi syirki billah. Fitnah di antara fitnah-fitnah yang paling besar adalah menjatuhkan seseorang ke dalam perbuatan menyekutukan Allah, syirkun billahi, berbuat syirik kepada Allah. As-sabilu wal muhriju minal fitan. Kemudian berikutnya, jalan keluar dari berbagai fitnah, di halaman 43. Al-mukhriju min hadhil fitanil mutaqaddim. Jalan keluar dari fitnah-fitnah yang sudah disebutkan, min fitati subuhati wasyahawati wal khurubi yakunu bil ati, ya. Fitnah syubhat, syahwat, fitnah peperangan. Jalan keluarnya awalan, yang pertama, al-bu'du an asbabil fitani, menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah. Yabta'idul muslimu an asbabiha wa anil asbabil mausilati ilaiha. Seorang muslim hendaknya ia cerdas, menjauhi sebab-sebab yang menjadi sarana terjadinya fitnah, ya. Ada yang kelewatan? Mufradat yang kelewatan ada? Mausilati. Tsaniyan, yang kedua, al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya'tasimul insanu bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bi an yaqra'a kitaballah wa yatadabbaruhu wa yatafahama ma'aniyahu, ya. Membaca Al-Quran, mentadaburinya, merenungkannya, memahaminya, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Wa yaqra'a fi kutubi ahli ilmi, membaca kitab-kitab para ulama. Wa fi kutubi ahli tafsir, membaca kitab-kitab tafsir. Wa yahdura durusa ilmiyah, menghadiri kajian-kajian ilmiah.
hatta yatafaqqaha fi dinillah, sampai ia betul-betul paham tentang agama Islam. Wa yatabassara, merenungkan, ya, fi dinihi, merenungkan agamanya, ya, hatta la yaqa fi subuhati wa syahawati, sampai ia tidak jatuh kepada syubhat-syubhat, ya, keraguan-keraguan, sampai ia tidak jatuh kepada syahwat, ya. Yaqbalul insanu ala talabil ilmi, maka seorang itu harus berkesinambungan di dalam menuntut ilmu. Yaqbalu hatta yatanawwara wa yatabassara wa yakuna al-amru indahu jaliyan wadihan, sampai ia mendapatkan kejelasan, mendapatkan, ya, ilmu yang rinci, ya, jelas, ya, sehingga ia bisa menjauhi. Oh, ini bisa menyebabkan terjadinya fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah peperangan, sehingga ia menjauhinya, ya. Ada para pemuda yang hanya mengandalkan semangat, ya, diajak perang, ya, ke Timur Tengah, ya, sama sekali enggak minta izin kepada kedua orang tuanya, ingin mengejar mati syahid tetapi tidak memiliki ilmu, ya, tidak sah, tidak ada izin dari orang tua. Orang tua memiliki hak, ya, memiliki hak untuk memutuskan boleh atau tidak, ya. Wa ya'lamu anna hadhihi syubhatan tuwaqqi'ul insana fi i'tiqadi fasidin fayabta'iduhu, sehingga ia dengan menuntut ilmu ia mengetahui syubhat tersebut bisa menjatuhkan seseorang kepada keyakinan yang merusak, maka ia bisa menjauhinya. Ya'lamu anna hadhihi syahwata tuwaqi'uhu fil harami fayabta'idu, sehingga dengan menuntut ilmu, dengan merenungkan, ya, dengan memahami, ya, maka ia tahu bahwa syahwat tersebut bisa menjatuhkan dirinya kepada perbuatan yang haram, sehingga ia bisa menjauhinya, ya. Jadi kebanyakan yang paling banyak menyebabkan seseorang jatuh kepada fitnah karena minimnya ilmu, ya, kewaspadaannya kurang karena dia tidak memiliki ilmu. Dikira itu tidak membahayakan, padahal membahayakan. Dikira itu bukan syubhat, padahal itu syubhat, ya. Dikira itu hal yang biasa, padahal itu adalah yang bisa menjatuhkan dirinya kepada fitnah syahwat, ya. Fata'allumu wa tafaqquhu wal basiratu minal asbabil lati yakhruju biha al insanu minal fitani awil bu'di. Jadi menuntut ilmu ini bisa menjadi sebab seseorang bisa keluar dari berbagai fitnah, menjadi sebab ia bisa menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada fitnah. Wa kama jaa fil hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala satakunu fitanun al-qaidu fiha khairun minal qaim wal qaimu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i wa man yushrib laha tastarifhu wa man wajada malja'an aw ma'adzan falya'ud bihi. Ya, sebagaimana hadis yang sudah disebutkan, ya, bahwasanya kelak akan datang kepada kalian fitnah-fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barang siapa yang menjumpai fitnah tersebut, maka selamatkan diri, ya. Siapa yang mendapatkan tempat perlindungan, maka berlindunglah, ya. Salisan, yang ketiga, jalan keluar dari berbagai fitnah, al-ibadatu fi waqtil fitani, banyak beribadah di waktu-waktu fitnah. Akhir zaman ini adalah waktu fitnah, maka kita sibukkan dengan berbagai aktivitas ibadah, ya. Fa'alal muslim idza kathratil fitanu an yaqbala 'alal ibadati, maka wajib bagi setiap muslim ketika terjadinya banyak fitnah, maka ia memperbanyak ibadah,
Yaqbala, memperbanyak, rajin. Ya. Fa fil hadisil ladzi rawahu Muslim fi sahihihi qala alaihi salatu wasalam al ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, beribadah di masa fitnah seperti seorang yang hijrah kepadaku. Ya, datang kepadaku. Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitabnya, Kitab Al-Fitan wa Asrati Sa'ah. Wal haraju yakni haraj yang dimaksud adalah al-hurub, peperangan. Ya. Fa fi awqatil hurub wal fitani yaqbalul insanu 'alal ibadah. Di waktu-waktu terjadinya peperangan, hendaknya seseorang itu memperbanyak ibadah. Ya. Wa nahnu al-an fi akhir zaman, dan kita semuanya berada di zaman akhir. Faqad kathurat al-fitan, banyak terjadi fitnah. Wasara yuraqiqu ba'daha ba'da. Ya, sebagian menjadi sebagian dari mereka merusak sebagian yang lain. Sebagian fitnah, ya, itu bisa menghilangkan fitnah. Fitnah setelahnya itu bisa menghapus fitnah sebelumnya. Berganti gitu ya. Fitnah sekarang sudah reda, besoknya ada lagi fitnah yang baru. Gitu ya. Terus. Ya. Wala haula wala quwata illa billah. Kama jaa fil hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat kalian, ya, dijadikan selamat di awal-awal periodenya. Wa yusibu akhiraha bala. Umat yang berada di periode terakhir akan mengalami bala, ya, berbagai macam, ya, fitnah. Wa umurun tunkirunaha, ya. Beberapa perkara tunkirunaha, ya, kalian mengingkarinya. Wataji'u fitnatun, fitnah akan datang. Fayuraqiqu ba'daha ba'dan, ya, sebagian fitnah menggantikan sebagian fitnah sebelumnya, menghapus fitnah sebelumnya. Ya. Wataji'ul fitnatu fayaqulul mu'min, ya, fitnah datang, kemudian seorang mukmin berkata, hadhihi muhlikati, fitnah ini membinasakanku. Summa tankashifu, ya, kemudian fitnah tersebut telah menjadi jelas. Wataji'ul fitnatu, kemudian datang lagi fitnah yang lainnya. Fitnah yang sebelumnya sudah selesai, datang lagi fitnah berikutnya. Fayaqulul mu'min, kemudian mukmin tersebut berkata, hadi ini, ya. Faman ahabba an yuzahzaha anin nar, ya. Maka orang yang menginginkan dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannata, menginginkan dimasukkan ke dalam surga, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka ketika kematian menjemputnya, ia adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Wal ya'ti ilan nas alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, ya. Ketika datang kepada manusia, ya, alladzi yuhibbu an yu'ta ilaihi, ya. Yang suka didatangi, ya, secara syariat, ya. Siapa yang maksudnya yang datangi di sini? Yaitu pemimpin, ya. Jadi ketika terjadi fitnah,
kepada manusia, datangilah ya kepada orang-orang yang suka untuk didatangi. Maksudnya adalah datanglah kepada pemimpin. Jangan kemudian memisahkan dari pemimpin. Jangan memisahkan dari kepemimpinan. Ya. Jangan memberontak. Ya. Wal ya'ti ilan nas, ya. Hendaklah datang kepada orang yang suka untuk didatangi, yaitu para pemimpin. Ya. Jadi kebanyakan fitnah ya yang terjadi itu adalah berasal dari pemberontakan, demonstrasi, ya, protes besar-besaran, ya, sehingga terjadi pertumpahan darah antara aparat dengan sipil, ya kan? Di mana-mana kan begitu, ya, perang saudara akhirnya, ya. Maka maksudnya adalah kita sebagai seorang muslim hendaknya jangan kemudian memisahkan diri dari pemimpin, datang kepada mereka, ya. Jangan memisahkan diri dari kepemimpinan, ya. Jangan memberontak. Wa minal fitani allati futihat 'alan nasi al'an, ya. Fitnah-fitnah yang kemudian terbuka, ya, kepada manusia di zaman sekarang, al-wasailul hadisatu allati tasilul muslimina bil kuffar, yaitu sarana-sarana yang baru, ya, yang menghubungkan kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya. Walati asbaha al-alamu ka'annahu qaryatun wahidah. Dengan alat tersebut seolah-olah dunia itu sempit, qaryatun wahidah. Dunia itu satu lokasi. Kenyataannya kan kita terpisah dengan samudra, dengan lautan, ya kan. Orang kafir di negeri sana, kaum muslimin di negeri sini, terpisah. Tetapi dengan adanya sarana-sarana tersebut, ya, mereka bisa berkomunikasi seolah-olah tidak ada jarak, ya. Al-mu'minu wal kufar, orang-orang yang beriman dan orang kafir. Wa kadzalika ihtilatul kufari bil muslimin. Demikian juga bercampurnya orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Huwa minal fitanil adimati allati dakhalat 'alan nas, ya. Ini bisa menjadi fitnah yang besar yang terjadi pada manusia. Hadhihi al-ajhijatu wa hadhihi al-fadhaiyatu, yaitu alat-alat komunikasi dan satelit, ya, menghubungkan, ya, orang-orang muslim dengan orang-orang kafir, ya. Wa wajhu, ya, tarkikil fitani, ya, fil ajhizati masalah, hal-hal yang dianggap merusak yang diakibatkan dari fitnah-fitnah karena alat-alat canggih tersebut, yaitu apa? Alat-alat komunikasi. Annahu awwalu ma kharaja al-midya'u istanqarahu an-nasu wa anqarahu ba'du ahlul ilmi. Pertama, ya, munculnya radio, ya. Banyak orang-orang yang mengingkari radio. Demikian juga sebagian para ulama mengingkari karena radio tersebut, ya, mengeluarkan suara-suara yang mengandung kemaksiatan, ya. La yajuju, mereka mengatakan la yajuju lil insan an yastami'a lil midya'i lamma fihi minal agoni wa kadza, karena mengandung nyanyi-nyanyian dan musik. Namun kalau radio, ya, diprogram, ya, untuk hal-hal yang bermanfaat seperti murotal atau ceramah, maka tidak mengapa. Jadi yang diharamkan adalah radio tersebut mengeluarkan suara nyanyian-nyanyian, ya. Summa jaa al-musajjilu faqalu hada asyad. Kemudian setelah radio muncul lagi yang namanya musajjil, tape recorder. Ini lebih parah lagi, ya kan? Pemutar lagu. Kalau radio yang memutarkan orang lain, kalau musajjil, ya,
Maka yang memiliki alat tersebut bisa memutar lagu berulang-ulang, musik. Ya. Radio tinggal pihak yang mengelola radio. Ya. Kalau mustajil ini siapa saja bisa. Zaman itu berubah ya. Peradaban manusia itu berkembang. Awalnya radio, kemudian ditemukan lagi alat baru, tape recorder. Summa jaa al-tilfaz, kemudian munculnya televisi. Fasara fitnatan a'dama raqaqama qablahu. Ini lebih merusak lagi dari sebelumnya. Ya. Kalau program acara televisi tersebut tidak diatur, ya, dibebaskan sebebas-bebasnya tanpa ada yang mengcounternya, tanpa ada yang mensensornya, ini bahaya sekali, ya. Fasara al-midya'u wal musajjilu la yus'alu anha. Kemudian radio, tape recorder sudah tidak lagi dibutuhkan, ya, sudah tidak lagi dipakai. Sumaja'at ad-dususul lati, kemudian munculnya parabola, ya. Mungkin di kita tidak semua rumah ada parabolanya. Kalau di negeri-negeri yang kaya, satu rumah itu parabolanya bisa lebih dari 1, 2, 3, 4. Ada yang menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Seluruh arah mata angin ada parabolanya. Ya. Allati taqtadi 'alal akhdari wal yabisi, yang menayangkan acara-acara yang akhdari wal yabisi, acara-acara yang tidak membawa manfaat, acara-acara yang merusak, ya. Wasara tilfazu laisa fi syai'un, yang tidak terdapat di dalam televisi. Televisi kan hanya acaranya mungkin hanya satu atau beberapa channel saja, itu pun mungkin lokal, ya. Tapi kalau parabola itu bisa dari lintas negara, ya. Id ad-dusu ya'ti bi jami'i mahtatil alami, ya. Ketika parabola itu sudah berada, ya, parabola tersebut memuat apa? Seluruh stasiun yang ada di dunia. Ini lebih canggih lagi, satu parabola bisa berisi jami'i mahtatil alam, seluruh stasiun yang menyiarkan tayangan-tayangan, konten-konten, acara-acara audiovisual, itu bisa ada dalam satu parabola dari seluruh dunia. Tinggal diputar aja kan parabolanya dengan remote. Watan surufihi aqaidul yahud wan nasara, ya, yang mana dalam channel-channel tersebut adanya penyebaran akidah-akidah Yahudi dan Nasrani, akidah orang-orang kafir wal kufri, wa da'watu ilaiha, yang mendakwahkan kepada akidah mereka, ya. Jadi kalau kita tidak tahu, di channel parabola itu ada bahkan banyak, ya, channel-channel yang mengajak kepada akidah Nasrani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daerah, ya. Ada channel siaran ajaran orang-orang Nasrani dalam bahasa Sunda, ya. Mungkin suatu saat nanti ada acara channel ajaran-ajaran Nasrani bahasa Dayak, bahasa Melayu, ya. Yang pernah saya lihat itu sudah ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, ya. Wayan surufihi at-tafassuhu wal uryu, ya. Hal-hal yang merusak, at-tafassuh wal uryu, ya. Film porno disebarkan, ya, menyebar melalui satelit parabola, di antaranya dari negeri-negeri Perancis, negeri-negeri Eropa, ya, itu dibebaskan film-film yang merusak, ya. Banyak orang-orang yang rusak karena tidak mampu mengendalikan dirinya terhadap parabola, ya. Namun kalau parabola disetting untuk melihat kajian-kajian keislaman, tentu itu tidak mengapa.
kaifa yaliku bil muslimi an yad'a ad-dusu fi baitihi. Ya, bagaimana mungkin cocok seorang muslim di rumahnya ada parabola yang ia tidak mampu mengendalikan. Ya, seluruh channel-channel itu bisa diakses. Dan dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki akidah, tidak pernah menuntut ilmu, tidak bergaul dengan orang soleh, udah rontok dia. Ya, tinggal pegang remote saja, dia sudah bisa menikmati maksiat dari berbagai macam stasiun. Wa huwa tansuru fihi aqidatul yahud wan nasara wa da'watu ila nasraniyah. Ya. Bahkan yang lebih parah dari itu, ya, tersebarnya akidah Yahudi, Nasrani, ajakan kepada ajaran mereka. Apakah layak seorang muslim? Ya, tentunya tidak layak. Kalau seseorang belum kuat, ya, lebih baik gak usah punya parabola. Kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya. Kadang tergoda, ya, coba-coba gitu ya. Belum lagi nanti anak-anaknya yang lain, ketika orang tuanya sudah tidur atau tidak ada di rumah, anak-anaknya bisa, ya, dengan tadinya iseng gitu ya, melihat tayangan-tayangan dari berbagai macam stasiun yang ada di dunia, ya, mahtatil alam, maka banyak, ya, yang rusak. Bahkan saya pernah membaca sebuah buku di negeri Saudi Arabia, negeri yang sangat ketat, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak wanita-wanita yang rusak gara-gara parabola. Di antara mereka ada yang melakukan tindakan asusila, perempuan dengan perempuan, kakak dengan adiknya, gara-gara parabola. Ya, karena parabola itu bebas dia. Yang penting punya alatnya, ya, karena bukan saluran dari negaranya, dari negara lain. Ya. Fa'ala man ubtuliya bidzalika an yatuba ila Allah, barang siapa yang terkena ujian fitnah seperti itu, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah qabla an ta'tiyahul maniyatu, sebelum datang kematian. Ya, jangan sampai mati dalam keadaan berbuat maksiat, dalam keadaan menonton tayangan-tayangan yang merusak. Fala yamutu wa jihaju dusi fi baitihi, jangan sampai ia mati, ya, sementara ia sedang menikmati, ya, siaran dari parabola di rumahnya, menikmati tayangan-tayangan yang diharamkan. Fayatasabbabu fi ifsadil akhlak, sehingga bisa menjadi sebab rusaknya akhlak auladi, akhlak anak-anaknya, wa ilati, akhlak keluarganya. Ya. Tidak jarang majikan, ya, berbuat fahisyah, berbuat keji kepada pembantunya gara-gara melihat tayangan-tayangan dari stasiun parabola. Ya. Demikian juga anak majikan berbuat kurang ajar kepada, ya, pembantu wanitanya dan seterusnya, bos kepada karyawannya. Wa tarbiyatu ala radilati wa tamsul fitrati salimah. Ya. Ya, banyak, ya, stasiun-stasiun parabola khususnya dari negeri-negeri kafir yang mengajarkan perbuatan-perbuatan yang rendah, radhilah, menghilangkan fitrah yang selamat. Fitrahnya jadi rusak. Tamsul fitrati salim, merusak fitrah. Ya. Fitrah yang selamat asalnya dirusak. Ya. Tadinya malu, tidak memiliki rasa malu lagi. Ya, bahkan melakukan tindakan asusila, tindakan di luar kewajaran. Tarbiyatul ala radilah, pendidikan yang rendah, yang hina. Ya. Padahal dia hanya sekedar di rumah saja, nggak kemana-mana. Di rumah saja sudah rusak. Cukup dengan di rumah saja sudah rusak. Ya. Maka sangat bermanfaat, ya, ketika kaum muslimin berusaha memberikan alternatif, ya, channel-channel parabola yang di dalamnya ada kajian, ada tayangan-tayangan yang membuat orang bisa mengisi waktunya ketika di rumah. Ya. Coba kalau tidak ada alternatif, dia mau nonton apa ketika di rumah? Seorang istri, dia tidak bekerja di rumah, sendirian, belum hadir anak-anak, belum punya anak.
tentu akan sangat berpotensi sekali. Namun ketika ada saluran-saluran, ia bisa memanfaatkan fasilitas parabola, bisa menikmati kajian, tentunya akan bisa menghalangi dari melihat atau menikmati tayangan-tayangan yang lainnya yang tidak bermanfaat. Summa ja'at ajhijatul jawalil hadisati. Kemudian setelah itu datang lagi alat yang baru, alat yang canggih, jawalil hadisah. Alat komunikasi yaitu telepon seluler, jawalil hadisah. Telepon genggam, handphone, ya, tablet, ya, gadget dan seterusnya. Wa ma fiha minal baromijil adidati sari'atal manali ala kulil ahwal. Yang mana dalam sebuah tablet, dalam sebuah handphone, dalam sebuah gadget, di dalamnya banyak program-program, ya, yang sangat cepat, sari'atal manal, cepat menyediakan dalam kondisi apapun, ya. Lebih praktis lagi daripada parabola harus diputar dulu, ya kan, disesuaikan dulu channelnya, ya. Kalau cuacanya sedang buruk nggak bisa, ya, tergantung dengan colokan listrik, ya kan. TV masih tergantung dengan colokan listrik, ya, kecuali TV-nya sudah dicas, ya. Ya. Belum ada ya TV yang dicas, ya? Ya, belum ada. Suatu saat nanti mungkin TV pun sudah dicas. Beda dengan jawalil hadisah, handphone. Handphone itu bisa bertahan berjam-jam, ya, bisa menikmati, ya, baramijil adidah, banyak, ya, bisa tekan YouTube, bisa tekan video berbayar, ya kan, di aplikasi, ya. Sari'atul manal, cepat tersedia, ya, dalam keadaan apapun, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, ya. Wal wajibu muharibatu ajhijati wa baromiji su, ya. Maka kewajiban kita sebagai seorang muwahhid, sebagai orang yang bertauhid, untuk memerangi, ya, untuk bisa mengatur, mengkondisikan alat-alat tersebut, ya, acara-acara yang buruk, ya, di uninstall, ya, aplikasi-aplikasi yang bisa mendatangkan keburukan di uninstall atau dibatasi, ya. Bagaimana caranya, ya? Ini juga menjadi tantangan kaum muslimin yang memiliki kemampuan di dalam IT, ya, di dalam teknologi informasi, bagaimana cara mengcounter tayangan-tayangan yang buruk tersebut, ya, menggunakan software atau bagaimana, ya. Ketika orang tua membelikan handphone, minta tolong, ya, kepada ahlinya, bagaimana cara mengcounter HP supaya anak-anak tidak mudah membuka, ya, aplikasi-aplikasi yang berbahaya. Ya, ini juga menjadi tantangan tersendiri, ya, muharibah, ya, kita harus melawan, bukan berarti menghilangkan sama sekali, karena juga kita masih bisa mengambil manfaat, ya. Wa ta'awunul jami'i 'alal birri wat taqwa, ya, maka harus ada kerjasama di antara kaum muslimin, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Kalau kita punya informasi bagaimana cara mengcounter aplikasi yang berbahaya, kita sampaikan kepada yang lainnya. Awas, hati-hati, ini aplikasi yang berbahaya, ya. Wa nasihatu man ubtuliya bi syai'in min dzalika, memberikan nasihat kepada orang yang tertimpa fitnah tersebut. Wa hajruhu wa da'watu ila taubati ilallah, ya, mendekatinya dan mengajaknya untuk bertobat kepada Allah, ya. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Wal ya'lamal muslimu annal baromija sayyi'ata wal mawaqi' allati tansurul kufra, ya. Hendaknya seorang muslim itu harus memiliki kehati-hatian mana, ya, program-program yang mengandung keburukan
acara-acara atau aplikasi, channel-channel yang mengandung keburukan, ya, sarana-sarana yang menyebarkan kekufuran, dia harus tahu. Khatru ala dinil mar'i, yang bisa merusak, membahayakan agama seseorang. An yulbasa alaihil haqqu bil batil fayudillu, yang bisa membuat kerancuan, yulbasa, kebenaran jadi samar dengan kebatilan, kemudian ia pun tersesat, ya. Andai kata kita tahu ada situs-situs yang berbahaya, kita sampaikan. Jangan sampai membuka situs ini, ya, ini berbahaya. Kelihatannya aja seperti situs Islam, namun di dalamnya ada penyebaran syubhat dan seterusnya, ya. Wa mawaqi'u wal qanwatul lati tansuru radilata mudarrataha 'alal muslimin, ya. Sarana-sarana, ya, yang menyebabkan ajaran yang rendah, ajaran yang hina, yang membahayakan kepada kaum muslimin, wa 'alad dini, membahayakan kepada agama Islam, wa 'alal qulubi, membahayakan hati, a'damu min mudarrati simmil qatili, yang jauh lebih berbahaya dari racun yang berasal dari orang yang membunuh, ya. Fasimul qatilu, racun dari orang yang membunuh, dari si pembunuh, ya, dia akan membunuh orang lain dengan racun. Ashalu, itu lebih mudah, lebih ringan fitnahnya, ya. Fa innahu idza summal insan, karena ketika seorang itu diracun oleh seorang pembunuh, wa huwa muslimun, dan ia mati dalam keadaan muslim, wa huwa mu'minun muwahhidun, mati dalam keadaan muwahhid, dalam keadaan beriman, wa akidatu salimatu, dalam keadaan akidahnya selamat, mata ala khairin, ia mati di atas kebaikan, wa ala tauhid, ia mati di atas tauhid, tidak masalah, ya. Ia hanya merasakan sakit sesaat saja, jasadnya setelah itu rusak, namun ia mati di atas kebaikan. Wal mautu labudda minhu, dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti, ya. Racun berupa fisik yang bisa menghentikan peredaran darah, menghentikan kerja jantung, itu lebih ringan daripada racun berupa syubhat, ya. Karena racun berupa syubhat, ia bukan hanya menghancurkan dirinya, ia juga menghancurkan orang lain. Orang yang melakukan homoseks, melakukan perzinahan, kan bukan hanya dirinya saja, ia juga merusak orang lain. Kerusakannya berlipat-lipat ganda, ya. Sudah berapa menit? Oh, banyak juga, ya. Ya, kita break dulu, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.